Halo, selamat siang. Selamat datang di Macata. Mari cari tahu. Bersama saya, Kana Adindra. Pemirsa, coba jujur deh, terutama untuk mahasiswa UMY nih. Dalam sehari, seberapa sering sih kita membuang sampah di sudut-sudut kampus? Biasanya, kita hanya langsung membuang sampah ke tempatnya, tanpa pernah terlintas di pikiran kita kemana sebenarnya sampah ini akan pergi. Apakah akan menghilang secara ajaib? Atau ini merupakan awal dari proses panjang yang jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi bom waktu bagi lingkungan kita. Nah, hari ini pemirsa kita akan spill dan bincang-bincang terkait dengan di balik layar pengolahan sampah di UMY agar kita juga semakin tahu nggak cuma membuang secara langsung tapi juga tahu bagaimana pengelolaan dan juga dampaknya bagi lingkungan kita. Tapi sebelum itu mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Perhatian lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan besarnya kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan pada sivitas akademika. Tidak hanya berfokus pada penyediaan dan pengembangan fasilitas, ruang belajar, serta pengembangan ilmu pengetahuan yang mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga membangun komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika. Komitmen tersebut diwujudkan dalam program dan pengelolaan lingkungan dengan integrasi dan konsisten penuh melalui kampanye peduli lingkungan pada seluruh sivitas akademika. Hadirlah Direktorat Operasi dan Infrastruktur Berkelanjutan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai wujud nyata komitmen dalam menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, serta aman. Fokus utama dari direktorat ini adalah pengelolaan rutin sampah, yaitu pemilahan sampah organik dan anorganik, serta menyediakan tempat sampah yang terpisah. Selain itu, fasilitas yang digunakan dalam pengelolaan sampah juga menggunakan teknologi mesin, yaitu insinerator dan alat pemilah sampah. Pengolahan sampah menggunakan sistem tertutup dan disaring tanpa asap pembakaran dan limbah yang berdampak buruk. Komitmen ini menjadi bagian dari langkah bersama untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan bagi generasi masa depan. Tugas menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pribadi, melainkan menjadi gerakan bersama demi kampus yang lebih baik, aman, dan nyaman. Wah, sudah ada gambaran dong pastinya dari tayangan yang sudah kita tonton tadi. Dan pasti juga sudah mulai sedikit kenal nih sama Direktorat Infrastruktur Berkelanjutan. Sudah hadir bersama kita di studio di balik layar Infrastruktur Berkelanjutan, Dr. Insinyur Feryawan Yudanto, STMT, selaku Kepala Subdirektorat Infrastruktur Berkelanjutan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat siang Pak Ferry, selamat datang. Ya, siang. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan untuk hadir dan nanti bakal bincang-bincang juga terkait dengan isu pengelolaan sampah yang ada di UMY. Mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan juga direktoratnya dan mungkin untuk beberapa program yang dilaksanakan. Perkenalkan, saya Bapak Feryawan Yudanto, bisa dipanggil Ferry. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomotif, tapi di UMY, di universitas saya diamanai untuk di bagian infrastruktur berkelanjutan. Jadi direktorat kami, untuk namanya dulu Direktorat Operasi dan Infrastruktur Berkelanjutan, disingkat DOIB ya. Nah, di DOIB ini ada tiga subdirektorat, yaitu yang pertama di direktorat saya, Direktorat Operasi Infrastruktur Berkelanjutan, itu ada infrastruktur berkelanjutan yang pertama, yang kedua ada pengadaan dan pengelolaan aset, terus yang ketiga ada K3L dan operasi, yaitu keamanan itu. Nah, dari tiga subdirektorat ini kami berusaha untuk program-program ke depan itu berkaitan banyak, Mbak. Jadi di UMY ini dari pertama yaitu pengelolaan dan pengadaan aset. Jadi bagaimana kita mengelola dan mengadakan aset itu dengan menggunakan SIM, jadi pakai SIM gitu sehingga terintegrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, program kami juga adalah beberapa pembangunan
seperti laboratorium, terus kemudian pembangunan kemarin udah kita selesaikan pembangunan gudang workshop, terus kemudian pengelolaan lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola itu rumputnya cukup unik, jadi rumputnya butuh perlakuan khusus, itu tuh juga di bagian kita. Terus selain itu juga banyak ya, jadi misalnya kayak ada program baru di UMY ini kan, prodi-prodi baru ya, jadi bagaimana meningkatkan program studi yang baru. Nah, kan otomatis butuh ruangan-ruangan. Nah, ruangan-ruangan ini kita yang tanggung jawab untuk pembenahan ruangan maupun pengadaan ruangan baru. Jadi mungkin itu. Terus yang terakhir yaitu ya tadi tentunya sampah di UMY ini dari sebelum direktorat ini ada itu selalu dibuang itu dibuang keluar gitu. Jadi selalu dibuang keluar melalui vendor khusus dan kita bayar tuh vendor-vendornya. Jadi vendor-vendornya itu sekali angkut dalam sehari itu bisa 300 kilo ya, 300 sampai 350 kg sampah per hari, sehingga biaya yang dibutuhkan cukup banyak tuh. Oke. Mungkin perkenalan dari Pak Ferry tadi udah sedikit memberi gambaran ke teman-teman dan juga bisa lebih sedikit kenal ya tentang Direktorat Infrastruktur Berkelanjutan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, mungkin sekarang lanjut ke sesi yang ditunggu-tunggu nih ya sama pemirsa di rumah. Ini sesi bincang-bincang yang pastinya akan memberikan insight baru untuk kita semua. Nah, Pak Ferry, mahasiswa sekarang itu kan kebanyakan kritis-kritis ya, dan banyak juga yang skeptis kalau program lingkungan di institusi itu cuman sekedar slogan, kayak misalkan slogan kampus hijau gitu, Pak. Nah, saya mau tanya nih, seberapa berani sih sebenarnya UMY membuktikan komitmennya kalau pengelolaan sampah kita itu nyata dan nggak cuma sekedar simbolis atau slogan. Tapi Bapak, tahan dulu jawabannya karena jawaban Bapak akan kita dengarkan langsung setelah jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Macata, mari cari tahu. Baik pemirsa, kembali lagi di Macata, mari cari tahu. Masih bersama saya dan juga Pak Ferry tentunya. Nah Pak, tadi kan sempat saya singgung nih pertanyaan di segmen pertama soal pertanyaan tantangan nih, soal seberapa berani UMY membuktikan komitmennya kalau kita itu nggak cuma jualan slogan kampus hijau aja. Mungkin bisa langsung dijawab Pak, sebenarnya apa sih landasan kuatnya juga? Dan juga filosofi Bapak mungkin dalam memimpin tim sehingga pengelolaan sampah ini benar-benar jadi prioritas nyata di universitas dan nggak cuma slogan aja gitu Pak. Terima kasih Mbak Kana atas pertanyaannya ya. Jadi gini, bagi teman-teman UMY juga nanti yang melihat liputan ini ya, jadi mungkin untuk masyarakat juga itu gini. Jadi banyak kampus itu kan slogannya Green Campus. Jadi Green Campus, kampus hijau itu nggak cuman kampusnya hijau aja, banyak tanaman, terus kemudian lain-lain. Tapi banyak Mbak, jadi kayak misalnya kebijakan. Jadi kebijakan kalau di kampus kita itu kan sudah lama ada kebijakan mahasiswa dilarang merokok itu sampai orang juga kaget gitu, kok bisa ya ini kampus masuk kampus nggak bisa ngerokok tuh gimana tuh gitu, terus nggak nyaman dan sebagainya. Awal-awal memang sebuah kebijakan itu dimulai dari ketidaknyamanan saya kira. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, UMY ini sudah mengikuti UI Green Metric. Jadi UI Green Metric itu adalah salah satu kayak program Green Campus gitu, tapi metrik itu adalah kita skala. Jadi kita ada di rankingan gitu, rankingan bagaimana kampus ini peduli terhadap lingkungan, tidak zero waste saja, tapi juga zero emisi juga gitu. Jadi itu yang membuat kami ikut dalam UI Green Metric itu kebijakannya, dan itu juga didukung sama kebijakan dari pimpinan rektor dan wakil rektor sumber daya juga, itu untuk ke bawahnya gimana mengimplementasikan kebijakan untuk kita dapat meraih UI Green Metric itu. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan. Terus kemudian untuk catatan aja, kita kemarin tahun lalu kita sudah ikut sih UI Green Metric itu ada di peringkat dunia 136. Nah,
hari ini kita naik ya sedikit sih 133 untuk peringkat dunianya. Wow, Alhamdulillah beri ya. tepuk tangan dong. Keren. Jadi naik 3 tuh cukup berat itu, walaupun hanya naik 136 jadi 133, tapi itu cukup berat itu karena banyak sekali sektor-sektor atau metrik yang dilihat, capaian yang dilihat UMY itu untuk menempuh kampus hijau itu seperti apa. Termasuk salah satunya pengelolaan sampah secara mandiri, dan juga pemerintah ini kan sekarang lagi getol-getolnya. Jadi selesaikan sampah itu dari hulu. Nah, jadi dari hulu itu dari sumbernya. Jadi kita ngelola sampah itu dari kita, ya harus selesai di kita gitu. Jadi jangan orang lain yang nyelesain, tapi kita sendiri yang nyelesain gitu. Nah, jadi menurut saya itu cukup bagus ya. Jadi mengelola sampah itu kita kelola dari hulunya. Jadi tidak hilir atau kita buang saja. Buang itu kan nggak menyelesaikan masalah. Membuang sampah itu adalah memindahkan yang tadi ada di hulu terus pindah aja tuh, tapi nggak selesai gitu. Nggak selesai masalahnya sampai di situ gitu. Nanti mungkin ada apa ya? Nanti ada bincang lagi deh nanti setelah ini hal-hal apa aja yang mungkin dilakukan UMY untuk menuju, terutama kalau ini zero waste ya. Jadi gimana kita ngelola sampah kita gitu sih. Wah, berarti bukan sekedar omong kosong, maksudnya bukan sekedar pencitraan atau slogan saja, tapi memang dibuktikan dengan aksi nyata dan juga komitmen manajemen yang kuat. Nah, dari komitmen tersebut, Pak, kalau boleh kami tahu bagaimana sebenarnya alur nyatanya, kayak misalkan perjalanan sebuah botol plastik nih, atau sisa makanan dari tangan mahasiswa atau ya warga Civitas Akademika, sampai akhirnya bisa benar-benar selesai dan juga diolah oleh sistem Bapak. Rasanya kayaknya seru nih Pak, kalau misalkan kita membayangkan tur pengolahan sampahnya itu. Jadi perjalanan dari sampah yang sudah dikumpulkan atau ditaruh di kotak sampah, kemudian nanti perjalanannya itu bagaimana? Baik Mbak Kana, terima kasih. Jadi gini, jadi mungkin buat adik-adik mahasiswa juga ya. Jadi sampah itu kita tuh yang pertama kali kita harus tahu tentang sampah itu kenali dulu sampahnya, ya kan? Sama kalau kayak kita mau deket sama orang gitu kan, kenali dulu orangnya. Kalau nggak kenal nggak bisa kan, nggak tahu. Sama sampah itu kenali sampahnya, jenis sampahnya tuh apa gitu. Jadi jenis sampahnya dia termasuk sampah organik atau sampah anorganik. Terus kemudian juga sampahnya itu residu basah atau residu kering gitu. Jadi itu dulu. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita sosialisasi ke mahasiswa, ke teman-teman dosen, itu ke Civitas Akademika lah tentang bagaimana mengenali sampah itu yang pertama dulu. Terus yang kedua adalah kebijakan. Jadi kebijakan dari pimpinan saat ini sudah ada keluar 2 surat SK tentang kebijakan sampah. Yang pertama adalah bunyi SK-nya adalah bagaimana kita itu untuk dosen itu sama Civitas Akademika, staf tendik itu tidak bawa botol plastik gitu. Jadi limbah plastik itu dikurangi dengan cara buat tumbler, terus kemudian ada program makan siang berkah itu MSB itu juga sangat mensupport. Jadi kita nggak beli makanan dari luar terus sampahnya kita buang di sini. Jadi makan siang berkah itu juga mengurangi sampah itu. Terus kemudian selain MSB itu juga SK yang kedua dari Pak Rektor itu adalah kita kan punya tuh kantin-kantin Lazismu, UM Boga, terus ada kantin Visipol itu ya, kantin pojok lah, kantin-kantin lah yang ada di UMY ini, di sekitar UMY ini lah. Itu juga sekarang mengurangi penggunaan styrofoam sama sampah plastik. Jadi pakainya kertas gitu. Jadi wajib pakai kertas, kalau enggak ya nanti ada punishment dari kami gitu, dari direktorat akan mendatangi, menegur dulu gitu ya. Jadi kita kooperatif dulu gitu. Itu sih. Jadi hulunya diperbaiki dulu, kesadarannya dulu, baru hilirnya. Jadi nggak terus sampah datang terus kita kelola gitu, enggak. Jadi berevolusi dulu, kebijakan dulu. Jadi kebijakan itu sangat penting. Jadi bagaimana komitmen kebijakan pimpinan dalam mensupport pilah-pilih sampah dari kawasan hulu itu sangat penting sebelum sampah itu dihilirisasi gitu. Wah, ternyata prosesnya juga cukup panjang dan teknis juga ya Pak. Iya. Nah, lalu ini juga salah satu keresahan kita juga ya Pak. Bagaimana Bapak memastikan standar operasional atau SOP di lapangan agar tetap terjaga setiap harinya? Apalagi misalkan kayak lagi ada musim atau event wisuda atau bahkan mataf tuh Pak, itu kan pasti lonjakan volume sampahnya semakin tinggi. Itu kira-kira SOP-nya tuh gimana untuk menanggulangi hal tersebut? Baik Mbak Kana.
Jadi kalau yang SOP pada umumnya kita sudah ada standar operasional prosedur, terus dari kawasan hulu hingga hilir itu bagaimana prosesnya, terus nanti di hilir juga kita juga di hilir itu kan ada teknologi, kita lihat di video atau mungkin di Instagram sudah ada itu teknologi yang kita gunakan macam-macam, dari alat pencacah, terus kemudian alat pres plastik, terus macam-macam lah ya di hilir itu. Tapi ya tadi kebijakan di hulu itu sangat penting untuk mendukung kemudahan proses di hilir. Kalau tadi pertanyaan balik ke SOP itu kan SOP yang rutin ya, yang sehari-hari. Kalau SOP kalau ada mataf tuh, ada wisuda, ya ini nanti kita akan bikin suatu kebijakan pas mataf itu kita akan berbeda Mbak. Jadi contoh misalnya kita akan memperbanyak jumlah tempat pembuangan sampah di sekitar mataf itu. Nanti mungkin ada, saya rencanakan tuh ada tempat wadah untuk botol plastik atau plastik untuk bekas makanan itu dipisah sendiri dengan dengan sampah yang organik gitu. Jadi anorganik, organik itu dipisah dan disebar gitu. Disebar itu yang pertama. Yang kedua, kalau mataf tuh gampang sebenarnya. Kalau mataf itu sebenarnya kita edukasi, malah kita tuh rencana mengedukasi maba ini biar ngerti, biar peduli sama care sama sampah gitu. Gimana sampah ini mereka harus peduli, jadi nggak seenaknya aja, karena nanti proses hilirisasinya di ujung itu bakalan sulit kalau sampah cuman digabung dijadiin satu tuh nyulitin orang juga. Kita tuh mempersulit staf yang kerja di hilir itu untuk misah-misah gitu ya, itu juga harus dipahami. Lah itu kita akan edukasi ke mahasiswa. Jadi sampah itu sebenarnya bentuk edukasi aja sih, edukasi yang harus dari hulu sampai hilir itu paham gitu. Itu menurut saya itu sih Mbak. Jadi itu sih kalau untuk wisuda juga sama, edukasi juga sama, nanti ada SOP tertentu. Jadi kita akan berikan SOP tertentu di mataf dan di wisuda, sekaligus menambah tempat sampah yang memang diperlukan, karena kan jumlahnya satu waktu besar sekali, dan juga SDM juga kita tambah di titik itu tentunya gitu. Oke, berarti benar-benar terstruktur dan ada pembeda untuk SOP tiap eventnya ya Pak, event besarnya. Jadi bukan sekedar urusan membuang sampah, tapi juga manajemen infrastruktur yang serius. Tapi Pak, meskipun sistemnya udah sekeren ini nih, sebenarnya di hati kecil Bapak nih, sebenarnya masih ada celah atau tantangan tersembunyi nggak sih yang bikin Bapak pusing untuk menangani pengolahan sampah yang ada di UMY? Tapi Bapak, kita simpen dulu jawabannya untuk segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Macata, mari cari tahu. Kembali lagi di Macata, mari cari tahu. Wah, nggak kerasa nih udah masuk ke segmen terakhir ya Bapak di Macata hari ini. Pak Ferry, untuk menjawab penasaran saya di segmen kedua tadi, sebenarnya masih ada celah nggak sih atau penyakit utama dalam pengelolaan lingkungan kita yang selama ini mungkin luput dari pandangan kita sebagai warga atau masyarakat Civitas Akademika? Apakah masalahnya itu ada di teknis atau teknologi yang dipunya, atau memang justru kesadaran kita sebagai warga Civitas Akademika itu sendiri? Jadi seperti yang tadi ya di segmen sebelumnya saya jelasin, itu memang ya tadi sebenarnya edukasi inilah yang sebenarnya menjadi tantangan tersendiri gitu bagi tadi kita tuh bagaimana mengedukasi teman-teman gitu. Contohnya ada contoh lagi nih, kemarin pas Ramadan kemarin kan, bulan Ramadan itu pas buka bersama. Nah itu tentunya saya nggak bisa sendirian, karena di Doib sendiri atau di direktorat kami itu jumlah orangnya kan nggak banyak gitu. Terus bagaimana terus kalau di bulan Ramadan membuka puasa di masjid tuh, kita ada volunteer itu kemarin dari mahasiswa juga, kalau nggak salah namanya aksi gitu, aksi. Jadi aksi itu aksi hijau. Jadi kita coba bersama aksi ini untuk saya sosialisasikan ini program kerja saya seperti ini gitu. Oh, diterima dengan baik. Oke Pak, nanti nanti habis buka bersama nanti ada makanan basah tuh kita masukkan ke ember sendiri, kotak sendiri, terus nanti makanan keringnya atau sampah yang kertasnya kita sendiri-sendirikan. Jadi memang disendiri-sendirikan gitu. Jadi antara sampah basah sama sampah kering tuh disendirikan, karena kan eventnya event makan buka bersama itu. Jadi kalau bangsanya yang seperti itu cara mengelolanya beda dengan sampah yang tiap hari kita hasilin. Jadi kalau
kayak buka bersama itu ya ada sampah basah, ada sampah kering lah, itu kita minta bantuan aksi untuk bareng-bareng. Jadi ini salah satu contoh program yang melibatkan volunteer dari mahasiswa UMY sih. Jadi cukup asik sih. Jadi harapan kami banyak volunteer gak aksi aja. Jadi mungkin dari Ilkom sendiri nanti ada volunteer gitu ya. Jadi mungkin dari tiap-tiap prodi ada tuh, keren lah itu. Segera diagendakan sih. Ya gitu ya. Jadi kan akhirnya jadi gampang nanti sosialisasi ke mahasiswa lewat volunteer ini gitu, harapannya itu sih harapan saya. Dan itu saya merasa lebih seneng, lebih gampang masuk ke mereka gitu dengan volunteer. Kalau saya kerja sendiri, cuman saya keluar-keluar nggak didengar. Kita bicara bahkan kita bikin pamflet atau bikin SK lah, nanti ada SK rektor bunyinya seperti ini. Kalau mahasiswa itu kan yang bisa itu kan dicontohkan, bukan hanya himbauan. Nah, itulah kita memberi contoh dengan mengajak mahasiswa itu dengan volunteer itu. Gitu. Jadi langsung dikasih pengalaman praktek langsung ya untuk terjun ke lapangan untuk membantu. Gitu sih. Jadi lebih masuk ya kalau ke mahasiswa. Jadi memang tantangannya di mahasiswa ini gitu jawabannya. Karena kan ini jumlahnya paling besar mahasiswa ini. Kalau dosen itu kan jumlahnya nggak banyak, tendik juga nggak banyak. Ya mahasiswa ini beragam. Jadi beragam asalnya dan jumlahnya cukup besar. Itulah yang tantangan paling besar. Berarti teknologi sebagus apapun tuh sebenarnya bukan jadi jalan satu-satunya. Malah teknologi itu menjadi sebuah pelengkap ya Pak di sini. Jadi permasalahan utamanya itu memang di kesadaran diri tiap individunya. Ya, betul. Jadi teknologi itu hanya teknologi itu hanya pelengkap. Jadi teknologi itu kalau memang si sampah itu sudah nggak bisa diapa-apain lagi, baru kita main di teknologi. Tapi kalau dan juga teknologi ini akan lebih sangat mudah, akan sangat efisien kalau ya tadi kawasan hulunya sudah dibenahi. Jadi kalau bahasa di kami, kawasan hulu sama hilir itu yang paling produktif, paling efisien itu adalah kawasan hulunya. Kita benahi dulu kebijakannya, kita benahi kesadaran mahasiswanya, terus bagaimana cara kita ngajak mahasiswa itu untuk edukasi tentang pilah-pilih sampah dan sebagainya, baru kita bicara hilir gitu. Kalau pengalaman saya begitu. Jadi ternyata sampah tidak selesai di teknologi, tapi lebih ke kesadaran. Itu aja sih. Betul banget pemirsa. Jadi jangan cuma ngandelin teknologi yang semakin canggih ya, tapi kesadaran diri kita juga penting. Aksi kecil dari kita juga sangat penting untuk membantu pengolahan sampah di tingkat universitas. Nah Bapak terakhir nih, mungkin ada nggak sih Pak mimpi atau inovasi besar apa yang sedang Bapak siapkan dan rencanakan untuk masa depan pengolahan sampah di UMY? Kayak tadi kan ada disebutkan wacana untuk mengadakan volunteer ya untuk setiap bulan Ramadan. Itu kan juga termasuk salah satu program yang akan dilaksanakan juga. Mungkin ada inovasi atau program besar lainnya yang mungkin sedang Bapak persiapkan untuk masa depan kampus juga. Siap Mbak Kana. Jadi mungkin ini ya terakhir untuk segmen. Jadi harapan saya tuh ke depan itu sampah ini tidak hanya tadi ya misalnya diolah saja. Jadi kayak plastik itu juga sisa-sisa plastik itu saya sudah kunjungan juga di beberapa tempat itu bisa diolah menjadi barang-barang atau bahan material yang manfaat, seperti kemarin itu ada diolah jadi tali rafia, terus kemudian jadi paving block itu dari bahan plastik bekas. Terus selain itu juga bisa untuk selain tali rafia, paving block. Yang terakhir itu kemarin untuk kayak tas kresek itu bisa Mbak, tas kresek bekas yang dia reuse, jadi dari bahan-bahan yang limbah gitu tuh bisa digunain. Jadi mungkin kalau saya sih ke depan pengennya sih simple aja. Jadi plastik kita yang kita jual itu kan baru plastik yang dipres aja. Saya cita-citanya ke depan pengen itu gimana jadi biji plastik sehingga kita bisa jual lebih, mungkin nilai ekonominya lebih tinggi lagi ke perusahaan yang membutuhkan, dan perusahaannya juga tinggal ngolah aja. Jadi ke depan yang anorganik khususnya plastik ini saya olah menjadi sampai biji plastik. Terus kemudian yang organik itu juga jadi kompos nih. Jadi yang tadi kan bicaranya lebih ke anorganik nih. Gimana yang organik? Kita kan banyak sampah daun tuh. Ya udah kita cacah, kita jadikan kompos. Ya komposnya untuk tanaman di sekitar kampus bisa juga kita jual.
Selain itu ada lagi tadi ada pertanyaan, terus gimana tuh makanan basahnya? Makanan basahnya itu ke depan kita jadikan maggot. Jadi ada maggot dari lalat hitam ini, nanti ada maggot. Si maggot ini bisa untuk pakan apa namanya? Untuk pakan perikanan kayak lele gitu. Terus ada burung juga mau untuk maggot bisa kita jual. Jadi maggot ini cukup nilai ekonominya cukup tinggi. Jadi per kilo tuh lumayan tinggi lah. Jadi sampah itu tidak hanya dikelola saja, tapi juga ke depan menghasilkan nilai ekonomi yang berdampak gitu. Itu harapan saya sih. Wah, keren sekali ya. Beri tepuk tangan dulu dong, pemirsa. Jadi sampah itu sebenarnya bukan barang yang nggak berguna, tapi kalau kita bisa melihat dan mengelola dengan baik, sampah itu juga punya sisi yang bernilai ekonomi dan juga bisa membantu perekonomian kita juga. Nah, pemirsa, insight yang sangat membuka mata hari ini dari Pak Ferry, ternyata langkah kecil kita memilah sampah itu sangat membantu dan juga mempengaruhi proses besar yang sedang dikerjakan oleh kampus. Sebelum obrolannya kita akhiri, boleh dong Pak Ferry kasih closing statement-nya nih, kasih pesan untuk seluruh masyarakat atau warga Civitas Akademika agar lebih aware lagi sama sampah dan pengolahan sampahnya. Ya, oke Mbak Kana. Mungkin untuk closing statement ya, mungkin statement terakhir itu bagi closing statement bagi mahasiswa atau masyarakat pada umumnya Civitas Akademika lah ya, itu ini jadi kesadaran kita terhadap sampah itu yang paling utama seperti saya tadi bilang. Jadi kesadaran dari langkah kecil kita, mungkin kita langkah kecilnya kayak hanya ini buang aja nih sembarangan atau ini buang asal aja gitu lah. Jadi kesadaran kecil, jadi intinya kesadaran kecil kita itu berdampak pada pada lingkungan gitu. Jadi apapun itu, dan itu akan dicontoh karena kesadaran kepekaan kecil kita itu merupakan contoh yang yang paling akan mudah ditiru lah pada teman-teman generasi Gen Z ini ya pada umumnya. Jadi kasih contoh yang baik, maka itu akan baik terusnya gitu. Jadi kalau kita perbaiki langkah kecilnya, langkah besarnya nanti akan kelihatan. Wah, gitu. Beri tepuk tangan dong teman-teman. Jadi jangan cuma bablas aja ya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi benar-benar kita jadikan pengingat diri bahwasanya tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, terima kasih Pak Ferry atas obrolan yang sangat berdaging untuk hari ini dan juga pesan dan kesannya. Saya Kana Adindra pamit undur diri. Ingat teman-teman, jangan cuma dibuang tapi mulai dicari tahu. Sampai jumpa di Macata berikutnya.